sekarang kita sudah hampir sampai di lokasi di mana di lokasi tersebut ada sebuah belik atau sebuah pemandian ya, yang konon katanya belik tersebut adalah sebuah pemandian para bidadari pada zaman dahulu kala, teman-teman. Sebuah pemandian yang keramat, teman-teman. Banyak informasi dari warga yang katanya di belik tersebut ada seekor ular siluman, teman-teman, ular putih. Hari ini kita akan membuktikannya ya. Bukan maksud saya untuk mengusik penunggu belik tersebut ya. Saya juga orang Jawa, saya orang sini, dan saya harus menghormati adat istiadat atau tradisi di daerah saya sendiri ini, teman-teman. Tetapi tujuan saya hanya ingin membuktikan ya kebenaran ular tersebut, apakah benar-benar ular siluman atau memang hanya jenis ular yang memiliki kelainan gitu, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini saya beruntung dapat ketemu dengan ular putih tersebut, yang katanya ular putih tersebut dia tinggal di air, yaitu di belik peninggalan kerajaan yang dikeramatkan oleh warga setempat sini, teman-teman. Dan lokasinya juga sudah nggak jauh dari sini ya. Kita akan berjalan menyusuri sungai ini ya, lewat area persawahan sini di pinggiran sungai, sampai di bawah sana nanti baru kita ketemu dengan belik tersebut. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut, sis. Oke, nah cuci muka dulu. Ini airnya sangat seger ya, walaupun kelihatan keruh karena sekarang lagi musim hujan, teman-teman. Jadi sedikit keruh memang ya, tapi walaupun keruh ini bersih ini karena air ini mengalir dari pegunungan, yaitu Gunung Slamet, teman-teman. Karena dulu kan memang dan putih cuma dan keruh narudan kan ini keruh. Iya, banjir ini bekasnya, sis. Oke, kita lanjut yuk. Lumayan lelah juga ya, tapi cukup asik ya. Kita bukan sedang berada di hutan atau di Gunung Slamet ya. Hari ini kita sedang perjalanan herting di dekat-dekat kampung saja, teman-teman. Pinggiran hutan ya, karena menuju dari kampung saya ke tempat ini sudah termasuk di kampung sebelah, teman-teman. Jadi kita harus melewati sedikit hutan tadi memang. Oke, dan nah itu bisa dilihat. Nah, di situ ada pemandian, teman-teman. Itu adalah pemandian umum mata air yang biasa dimanfaatkan oleh warga setempat untuk mandi dan untuk mencuci-cuci lah. Tuh. Dan untuk lokasi belik ya, atau sumur atau pemandian para bidadari di zaman dahulu kala. Nah, belik tersebut lokasinya sudah nggak terlalu jauh dari sini. Mudah-mudahan di perjalanan juga kita dapat menemukan sesuatu lah ya, karena di area persawahan seperti sini, di daerah sini khususnya, di sini memang masih banyak banget ya berbagai jenis hewan, ular khususnya, teman-teman. Jadi ada berbagai jenis ular yang ada di sini, apalagi di area persawahan seperti sini, teman-teman. Apalagi ada sungai, jadi lihat ini sungai ya. Nah, ada air, ada sawah. Nah, disinilah habitat yang paling nyaman ya, yang cukup nyaman untuk dihuni berbagai jenis binatang, khususnya ular, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita dapat beruntung ya, dapat ketemu dengan penghuni-penghuni di lokasi sini, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja, sis. Yuk lanjut. Oke, teman-teman, perjalanan mungkin sebentar lagi sampai ya. Mudah-mudahan kita dapat ketemu dengan sesuatu yang menarik lah pokoknya. Kamera. Lihat. Iya, gini. Ya, woi. Oke, kita disambut seekor ular lagi, teman-teman. Tapi bukan ular ini yang menjadi target kita hari ini ya. Karena hari ini target kita adalah seekor siluman ular putih, teman-teman. Jadi bukan ular ini.
Tapi karena dia udah kelihatan, kita tangkap aja dulu ya. Begitu siluman ular coklat. Kita review dulu. Ya udah lah sis. Oke, yuk. Oke. Lihat teman-teman. Nah, ini adalah jenis ular kolubrid ya, Bang Jali ya, atau ular jali teman-teman, atau Ptias mucosus. Ular jali ini adalah jenis ular pemakan tikus, makanya dia sangat betah tinggal di area persawahan seperti di sini ini teman-teman. Karena di area persawahan, apalagi di pinggiran sungai seperti di sini, menyediakan banyak banget makanan untuk jenis ular jali ini, makanan yang cukup melimpah untuk si Bang Jali ini teman-teman ya, seperti tikus-tikus sawah yang cukup melimpah ya, karena di sini adalah area persawahan dan ada sungai juga, karena biasanya di sekitaran sungai itu banyak banget tikus dan berbagai jenis kodok teman-teman, karena kodok juga makanan yang lezat untuk si ular jali ini tuh. Karakternya langsung lemot ya, padahal tadi dia nyerang-nyerang ya, tuh lidahnya beda tuh sama kobra ya, beda lah. Kalau kobra kan jenis ular gitu. berbisa, sedangkan jali ini kan dia adalah jenis ular yang tidak berbisa ya, dari golongan ular kolubridae teman-teman. Tapi kan biarpun jinak bukan berarti harus dipelihara ya kan. Iyalah, karena dia kan ular liar ya, ular alam. Jadi kita nggak boleh merusak alam sis. Ya takutnya ada orang mikir, oh ini kayaknya nggak galak jadi mau dipelihara, kan nggak boleh kan. Nggak boleh lah. Kita piara yang dari hasil ternakan saja, biar nggak merusak alam. Karena peran ular jali ini juga sangat penting ya, terutama untuk mengontrol populasi hama tikus di sawah teman-teman. Jadi termasuk membantu para petani ini ya. Ini teman Pak Tani nih teman-teman. Tuh. Karena dia akan memakan tikus-tikus yang ada di sawah ya, tikus hama terutama. Selain tikus, dia juga akan memangsa berbagai jenis kadal-kadalan, berbagai jenis kodok juga teman-teman, dan juga burung-burung kecil juga yang biasanya ada di bawah ya. Biasanya burung-burung hama seperti burung pipit ya sis ya, burung pemakan padi juga akan dia makan teman-teman. Nah, ular jali ini adalah jenis ular yang memiliki kemampuan berlari cukup gesit teman-teman. Untuk ukurannya, ukuran segini nih baru sekitar semeter ya sis ya, belum ada sekitar semeter lah ya. Semeter ini masih termasuk usia remaja atau medium ya, ukuran medium, karena ukuran dewasanya ini dapat mencapai 2 meteran teman-teman. Jadi cukup jumbo, bisa segede lengan tangan saya ini teman-teman, untuk ukuran dewasanya yang jumbo ya sis. Cantik banget ya. Jadi intinya ular jali ini atau Ptias mucosus ini adalah jenis ular yang tidak berbisa dan membantu para petani untuk mengurangi hama tikus teman-teman. Jadi ketika kita menjumpai jenis ular seperti ini, sebaiknya jangan sampai kita mengganggu, menyakiti, apalagi membunuhnya teman-teman. Kasihan banget karena dia bukan ular jahat ya, bukan ular berbisa teman-teman. Walaupun seekor ular, dia pun juga makhluk Tuhan yang memiliki peran cukup penting ya dalam keseimbangan ekosistem teman-teman. Jadi kita nggak boleh menyakitinya ya. Kita hidup damai ya, kita saling menghargai, kita nggak boleh saling menyakiti sesama makhluk Tuhan teman-teman. Dosa jadi ya sis, dosa. Oke lah, kalau gitu mending kita lepas lagi ya, kita rilis lagi si Bang Jali ini. Oh ya, selain Bang Jali ini adalah pelari yang cukup gesit ya, dia pinter banget berlari teman-teman. Bang Jali ini juga perenang yang cukup hebat teman-teman. Kita lihat yuk Bang Jali berenang yuk. Kita rilis di sungai aja ya, biar kelihatan seberapa cepat ular jali atau Ptias mucosus ini berenang ya. Sebelah mana ya sih ya? Sebelah sini ya? Oke, kita karena ini nggak ada jalan ya, jadi terpaksa saya lempar dikit, nggak apa-apa ya. Karena ular ini biasa melompat teman-teman. Oke, yuk. Oke, lihat teman-teman. Wow. Dia memiliki kemampuan yang cukup hebat ya dalam berenang, dalam menyelam di air juga teman-teman. Karena mereka akan mengejar mangsa yang ada di
air seperti berbagai jenis kodok juga ya. Dia akan mengejar dengan cara dia berlari dan berenang juga teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Keno anu lagi no. This is Tunggu berapa lagi. dek? Iki dur ke. Weh, lihat teman-teman. Ular apa ya? Tapi Betul apa kelihatannya no? ular hijau. Lihat tuh. Kok betul sih? Betul lah. Cangil bae. Boleh tikis diurna baik. Oke. Ah, lihat. Oke. Oke, lihat teman-teman. Wow. Seekor ular hijau. Wow, dia menyerang kok. Lompat dia. Kabur ya. Wow. Keren banget. Nah, ular hijau ini adalah jenis ular yang tidak berbisa teman-teman, makanya saya berani langsung menangkapnya ya. Bukan saya bermaksud untuk mengganggu atau menyakiti dia ya, tapi saya menangkapnya hanya ingin memperkenalkan si hijau cantik ini ke teman-teman semua. Nah, ular hijau ini memiliki lidah yang berwarna kebiru-biruan ya, dan dia memiliki ekor yang berwarna abu-abu atau silver ya, coklat abu-abu ya. Nah, artinya berarti ular hijau ini bukan jenis ular yang berbisa teman-teman. Untuk ukuran segede ini dia masih berusia baby ya, masih berusia bayi teman-teman, karena kebetulan ini udah termasuk akhir tahun ya sis ya. Artinya musim bayi-bayi ular keluar dari cangkang-cangkang telurnya. Nah, sekarang sudah termasuk memasuki musim telur ular menetas teman-teman. Nah, mungkin si bayi Gonyosoma oxycephala ini atau Gonyosoma oxycephalum ini mungkin baru berumur beberapa hari ya, karena dia baru saja menetas, baru saja keluar dari telur-telurnya teman-teman. Dia adalah jenis ular hijau yang tidak berbisa ya, kita nggak boleh mengganggunya. Dia tinggal di pepohonan teman-teman, dan makanan lezat untuk mereka adalah berbagai jenis mamalia kecil seperti tikus-tikus pohon, burung-burung kecil, kadal-kadalan, dan juga mereka pun akan turun ke bawah untuk menyantap makanan yang ada di bawah seperti berbagai jenis katak dan juga kadal-kadalan yang ada di bawah teman-teman. Kayak paling doyan bajing ini, wong anu ngaji dari ulah bajing. Nah, sering diketemukan anak ulah kie mangan bajing sis, dadine nang kene de arani ulah bajing. Soalnya nang kene si akeh bajing. Gitu teman-teman. Karena di daerah sini masih banyak banget bajing atau tupai ya, jadi sering banget diketemukan jenis ular ini sedang menyantap bajing, makanya orang sini menyebutnya ular ini adalah ular bajing teman-teman. Gonyosoma oxycephala, jenis ular tidak berbisa dari golongan ular Colubridae teman-teman. Untuk ukuran dewasa, Gonyosoma ini dapat berukuran sekitar 1,5 meter teman-teman, jadi cukup panjang ya. Dan karakter ular tidak berbisa ini dia memiliki karakter cukup agresif, cukup galak teman-teman. Tuh dia akan segera menyerang ya ke semua pengganggu ya. Pokoknya ketika mereka merasa terprovokasi nih, merasa terancam, dia akan langsung segera menyerang dan menggigit kita teman-teman. Tapi gigitannya tidak membahayakan ya, bukan berarti nggak sakit ya. Untuk ukuran Gonyosoma dewasa itu dapat merobek kulit kita hingga berdarah teman-teman. Walaupun tidak memiliki bisa. Oke, kalau gitu ini udah mulai gerimis dan kita harus masih melanjutkan perjalanan kita menuju ke belik angker ya, ke belik keramat tersebut teman-teman, pemandian para bidadari. Jadi kalau gitu kita langsung gas, kita langsung lanjut. Sebelumnya kita akan rilis dulu si kecil cantik ini ya sis ya. Tadi kita sudah merilis seekor Bang Jali ya, Petias mucosus di bawah sana ya di sungai. Sekarang kita rilis si hijau cantik ini di mana sis? Di pohon tadi lagi aja ya sis ya. Oke, kita lepaskan di sini aja ya. Semula. Oke, maaf ya udah mengganggu istirahatmu. Maaf ya dek ya, kita panggil dia dedek ya karena dia masih kecil. Oke, dadah cantik, semoga cepet gede ya. Oke, yuk kita lanjut yuk.
Oke teman-teman, perjalanan mungkin sebentar lagi kita sampai di lokasi yang kita tuju, yaitu Belik Keramat atau pemandian para bidadari pada zaman dahulu teman-teman. Apakah kami dapat menemukan si ular siluman tersebut? Oke, ikuti terus perjalanan kami, sebentar lagi kita akan sampai. Yuk.